Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, terima kasih kamu udah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Tamara Delv. Di video kali ini aku akan membahas mengenai kecelakaan bis pariwisata PO Sri Padma Kencana. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Tanggal 10 Maret 2021, masyarakat Indonesia dikagetkan dengan berita kecelakaan bis PO Sri Padma Kencana di daerah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Apa yang sebenarnya terjadi dalam perjalanannya hingga tiba-tiba saja bis ini jatuh ke dalam jurang? Sebelum kita masuk ke kronologi, aku akan sedikit membahas mengenai kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. Jenis kendaraannya adalah mobil bis besar, merek sasisnya adalah Hino 2018, dan bis ini mampu menampung 54 orang. Kita beralih ke informasi pengemudi. Pengemudi diketahui berjenis kelamin laki-laki, usianya 42 tahun pada saat mengalami kecelakaan dan berpengalaman selama 2 bulan bekerja di PO Sri Padma Kencana. Kita masuk ke kronologi. Pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 pada pukul 5:10 pagi waktu setempat, sebuah bis pariwisata dengan plat nomor T7 sekian-sekian yang selanjutnya akan disebut dengan bis pariwisata pergi dari Pamanukan, Subang. Bis ini membawa 59 orang penumpang yang terdiri dari rombongan siswa-siswi SMP IT Amu Awana. Kemudian juga membawa 2 orang awak bis dan membawa 1 orang pemandu wisata. Total keseluruhan penumpang di dalam bis ini berjumlah 62 orang. Pada pukul 17:27 sore waktu setempat, bis ini tiba di Karangnunggal, Tasikmalaya. Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, bis ini melanjutkan perjalanannya dari pukul 8:20 pagi waktu setempat. Bis ini melanjutkan perjalanannya melalui rute Jalan Raya Cijulan, Jalan Raya Pangandaran Ciamis, dan tiba di Gentong Jalan Baru pada pukul 16:30 sore waktu setempat. Bis wisata ini kemudian melanjutkan perjalanannya melewati Jalan Raya Lewo, Garut, dan pada pukul 18:10 waktu Indonesia Barat, bis ini melewati Jalan Raya Wado, Sumedang, dan pada pukul 18:20 atau sekitar 10 menit berikutnya tiba-tiba saja bis ini jatuh ke dalam jurang dengan kedalaman kurang lebih 10 meter. Bis ini mengalami kecelakaan di Tanjakan Cahe, Wado, Sumedang. Setelah terjadinya kecelakaan, warga sekitar langsung membantu proses evakuasi dan seluruh korban dibawa ke Puskesmas Wado yang selanjutnya dibawa ke RSUD Sumedang. Akibat dari kecelakaan ini diketahui sebanyak 29 orang meninggal dunia, sebanyak 11 orang luka berat, dan 22 orang luka ringan. Setelah seluruh penumpang dievakuasi, ternyata kondisi bis juga mengalami kerusakan. Di antaranya adalah deformasi superstruktur atap bis wisata. Nah, hal ini dikarenakan bis mendarat dalam dasar jurang dengan keadaan terbalik yang dikarenakan bis terguling dan bis berputar 180 derajat. Kerusakan lainnya adalah plafon bis runtuh, kemudian tuas persneling bis dalam posisi netral, dan tuas rem parker dalam kondisi aktif, dan salah satu kursi penumpang terlepas. Menurut informasi dari laporan KNKT, diketahui pada saat terjadinya kecelakaan tidak sedang dalam kondisi hujan. Mengutip dari Kompas.tv, setelah terjadinya kecelakaan, bis akhirnya diangkat pada malam hari untuk kemudian dibawa ke kantor polisi dan dilakukan pemeriksaan. Kemudian diketahui kondisi lingkungan setelah terjadinya kecelakaan bahwa kondisi pagar di sekitar lokasi kecelakaan rubuh karena ditabrak oleh bis. Kemudian ditemukan juga adanya scratch mark atau tanda jalan yang diduga berasal dari 2 plat besi yang berada di bawah bemper bis. Ada salah satu keterangan dari penumpang atau saksi yang kesaksiannya ini disebutkan di dalam laporan akhir milik KNKT. Kesaksian itu menyebutkan pada saat setelah bis ini beristirahat selama 30 menit di Raja Galuh, kemudian pada pukul 17:00 waktu Indonesia Barat, bis ini melanjutkan perjalanannya. Bis ini kemudian melewati Jalan Raya Malangbong, Wado, dan saat itu saksi mengatakan bahwa ia tidak mendengar exhaust brake diaktifkan. Hanya saja ia merasa bahwa bis ini melaju dengan sangat cepat lalu oleng ketika melewati 3 tikungan. Setelah itu seluruh penumpang panik bahkan berteriak hingga bertakbir. Saat itu saksi duduk di tengah bis, kemudian ia dapat melihat dan juga merasakan bahwa bis ini terguling 3 kali setelah menabrak tiang listrik. Mengutip salah satu keterangan dari penumpang selamat kepada jawapos.com, saat itu ia menceritakan ketika bis baru saja pulang dari Batu Karas, tiba-tiba saja seluruh penumpang merasa ada bau sangit atau seperti bau kampas rem yang terbakar. Saat itu banyak penumpang yang mulai bertanya-tanya apakah ada masalah dengan bis ini. Salah seorang penumpang akhirnya memberanikan
diri untuk menanyakan kepada pengemudi apakah ada masalah dengan bis ini, lalu pengemudinya menjawab bahwa tidak ada masalah di perjalanan ini. Salah seorang saksi lagi menyebutkan bahwa ia mendengar percakapan antara pengemudi dengan kernet mengenai rem yang tidak berfungsi dengan baik. Ketika kecelakaan ini terjadi, banyak rumor yang mulai berhembus dan mengatakan bahwa kecelakaan ini terjadi karena pengemudi tidak cukup tahu jalur yang ia lewati. Kemudian juga ada rumor yang berkembang bahwa kecelakaan ini terjadi akibat kerusakan rem. Namun pihak dari perusahaan PO Sripadma Kencana dapat meyakinkan bahwa bis ini baru saja dibeli pada tahun 2019 dan mereka rutin melakukan servis terhadap bis yang baru saja mengalami kecelakaan. KNKT mencantumkan penyebab terjadinya kecelakaan ini pada laporan akhirnya. Berdasarkan hasil investigasi dan analisis dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tunggal jatuh ke jurang adalah bis wisata datang dari arah Malangbong melewati Jalan Raya Malangbong Wado dengan medan yang berbelok-belok, tanjakan dan turunan panjang tanpa diawali penggunaan rem mesin atau engine brake dan exhaust brake untuk mengurangi kecepatan. Nah, pengemudi tidak mengetahui ada tikungan dan halangan yang membahayakan berupa penghalang pandangan lereng dan pepohonan. Akibatnya mobil bis bergerak lurus mendekati jurang dan terguling 3 kali. KNKT juga mencantumkan penyebab terjadinya fatalitas dalam kecelakaan ini. Mereka menyebutkan bahwa fatalitas korban terjadi karena bis wisata tidak terpasang sabuk keselamatan pada semua tempat duduk kecuali hanya di kursi pengemudi. Nah, hal ini berkontribusi karena saat bis wisata jatuh ke jurang banyak penumpang yang terbentur kompartemen dan kabin dan saat itu terlempar keluar saat jendela pecah kemudian tertimpa bodi bis yang terguling. Setelah terjadinya kecelakaan ini kemudian KNKT memberikan beberapa rekomendasi, di antaranya adalah uji berkala terpasangnya sabuk pengaman di seluruh kursi penumpang, kemudian menambahkan rambu-rambu peringatan khusus di area rawan kecelakaan, dan yang terakhir adalah memfasilitasi peningkatan ilmu dan kompetensi pengemudi. Mengutip dari kompas.com, setelah terjadinya kecelakaan ini seluruh ahli waris diberikan santunan oleh pihak Jasara Harja sebanyak 50 juta rupiah sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 15 tahun 2017. Jadi beberapa media mengungkap bahwa kecelakaan ini terjadi pada saat mereka baru saja pulang dari Pangandaran menuju ke Subang. Mengutip dari inewsjabar.id, setelah kecelakaan ini kemudian seluruh pihak berwajib melakukan investigasi dan juga melakukan pemeriksaan. Mereka akhirnya menetapkan bahwa pengemudi bis adalah sebagai tersangka. Pengemudi ini kemudian dikenakan pasal 310 KUHP mengenai kelalaian, dan karena yang bersangkutan ini meninggal dunia akibat kecelakaan, maka pihak kepolisian mengeluarkan surat SP3 atau penghentian penyelidikan. Nah, sebenarnya ada apa dengan Tanjakan Cahaya yang menjadi tempat kecelakaan dari bis pariwisata PO Sripadma Kencana? Aku akan sedikit membahas mengenai tanjakan itu. Mengutip dari sindonews.com, diketahui bahwa Tanjakan Cahaya yang terbentang dengan jarak 2 km dan berada di 3 desa ini memang terkenal rawan kecelakaan. Nah, jika dilintasi dari arah Garut atau Malangbong, maka Tanjakan Cahaya memiliki kontur jalan yang berbelok-belok. Tingkat kerawanan semakin tinggi karena sisi kiri Tanjakan Cahaya terhampar jurang yang curam dan tebing yang menjulang sangat tinggi. Terlepas dari kondisi teknisnya, warga setempat pun banyak yang meyakini bahwa Tanjakan Cahaya pun angker menyusul banyaknya peristiwa kecelakaan. Bahkan ada warga yang meyakini bahwa Tanjakan Cahaya jangan dilintasi sewaktu maghrib. Ternyata kecelakaan serupa pernah juga terjadi di tahun 1980, di tahun 2012, di tahun 2018, dan yang terakhir adalah di tahun 2021 yang menimpa PO Sripadma Kencana. Turut berduka-cita yang sedalam-dalamnya atas kecelakaan ini. Semoga seluruh korban ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh keluarga korban diberikan ketabahan dan juga keikhlasan. Itulah informasi dari channel Tamara Delf. Hai halo Delvers, nah sekarang adalah momen yang paling ditunggu-tunggu sama kalian pasti, yaitu saat aku bacain komen. Oke, langsung aja gak usah nunggu lama-lama, aku bakal baca komen yang pertama yaitu dari Your Name. Walaupun sinyal susah, aku tetap berusaha nonton sampai ngelilingin rumah nyari sinyal, sampai mamaku bilang jalan-jalan mulu kayak cacing kepanasan, padahal aku lagi nyari sinyal. Hehe, semangat terus kak bikin kontennya. Terima kasih banyak Your Name, kamu the best. Yang berikutnya adalah dari 12 Kasin Kumaidilah mungkin ya. Kak,
kok lucu ya pas aku lihat video Kak Tamara yang tentang Palung Mariana 1 tahun yang lalu. Itu tadinya mau di private lagi, tapi ternyata banyak request yang biarin aja Kak, dibuka aja terus. Jadi kalau aku lagi pengen ketawa, aku buka videonya Kakak, jahat kan? Tapi akhirnya dibuka deh. Dan yang terakhir adalah dari Chico Apriliano. Bismillah, semoga dibaca, semoga Kak Tamara sehat dan panjang umur ya. Amin. Doa yang sama juga untuk kamu ya. Terima kasih kalian udah nonton video aku. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi, di like dan di komen-komen di bawah sini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.